ngabaiin orang tua saya, ayah saya semenjak saya keluar dari rumah. Jadi kamu memutuskan keluar dari rumah itu? Iya. Banyak hal yang sudah saya lewatin, dari percoba bunuh diri di waktu saya kelas 1 SMA karena saya bingung gimana cara bayar sekolah. Saya juga punya masalah sendiri sebagai anak remaja di sekolah. Banyak hal yang benar-benar saya alamin. Jadi semua tekanan itu ada dalam mengumpul dari satu. Saya minta uang ke orang tua saya nggak dapatin. Saya bekerja sebagai pembantu di rumah orang yang beda agama sama kita. Jadi saya benar-benar di situ kontennya benar-benar tertekan. Saya mencoba minum obat sampai benar-benar banyak. Itu saya sampai di sekolah itu sampai harus dipulangin gara-gara hampir overdosis. Itu kan yang bikin kamu trauma sampai saat ini. Penyebabnya adalah itu semua. Nah, pengaruhnya dalam hidup kamu yang kamu jalani ini apa dari trauma itu? Saya jadi pembenci. Pembenci terhadap perempuan. Jadi lebih banyaknya untuk mempermainkan perempuan. Jadi begini loh, inilah saya kira para pemirsa sekalian, para keluarga muslim, ini harus menjadi perhatian. Kalau tadi kan kenapa Mas Erwin ini sampai kemudian perilakunya sedemikian jauh dari agama, karena ada traumatik besar tadi itu. Dan ketika ayahnya menikah, dia makin menjauh karena perlakuan daripada perempuan. Jadi ada kisah menarik, Mas. Jadi ketika Umar bin Khattab itu dilapori dari sahabat yang lainnya, melaporkan mengenai perilaku anaknya yang nakal. Nah, singkat cerita, orang ayah ini laporlah kepada Umar, ya Umar, saya tidak sanggup lagi, anak saya begini. Umar tidak serta-merta hanya menerima suatu informasi. Maka kemudian panggil anakmu, kemudian anaknya dipanggil. Wahai Fulan, betul kamu melakukan begini. Nah, oh iya Amir, begini. Kenapa lu kan? Karena ayahku tidak menjadikan ibu yang baik untukku. Apa mananya? Mananya adalah ayah ini menikah kemudian punya anak tadi, ibunya ini tidak pernah memberikan pendidikan yang baik kepada anaknya, sehingga perilaku anaknya ini tidak dalam tuntunan agama, sehingga dia melakukan kenakalan. Maka Umar apa jawabnya? Umar langsung tidak memvonis bahwa anaknya nakal, tidak, tetapi kemudian menegur ayahnya. Kenapa hanya anakmu seperti itu? Karena engkau tidak menyiapkan dan engkau tidak mencarikan ibu yang baik untuk anakmu. Maknanya apa? Ini adalah untuk introspeksi dalam konteks itu di sini. Lah tadi itu cerita dari Mas Iren tadi, kenapa ayahnya begitu menuruti kemauan? Mungkin karena cintanya terlalu tinggi. Wah, dia ada ketakutan nanti karena pengalaman waktu ditinggal ayah ibunya udah meninggal, maka sehingga apa saja berarti. Dan dia lupa bahwa ada aset termahal bagi dia adalah dua anaknya ini. Yang akhirnya adalah sekarang ketika kita melihat kisah tadi, itu kisah yang luar biasa ini, Mas. Ini kan karena traumatik yang berkepanjangan akhirnya membentuk dalam perilaku tadi itu gitu. Nah, karena itulah inilah pentingnya saya kira tuntunan agama dalam kehidupan keluarga untuk anak-anak kita. Jangan sampai ini terulang dalam kehidupan keluarga muslim yang lainnya gitu loh. Ini juga menjadi Mas Erwin juga memberikan pengalaman ini bukan bermaksud untuk cerita enggak, tapi ingin mencari solusi supaya kembali ke jalan yang lebih baik dan tidak ada orang lain yang mengulang kasus yang tidak baik seperti ini. Ini kan sama-sama memberi pelajaran dan dipelajari untuk yang lain. Nah, Mas Erwin dari sekian banyak wanita, boleh tahu nggak berapa nih jumlah wanita yang sudah dipermainkan seperti itu? Jumlahnya sih lebih